Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak. Ini adalah lokasi kandang bebek petelur yang tahap finishing sekarang kita buat. Jadi luasan kandang kita 21 meter dengan lebar 7 meter. Bebek petelur harus dibuat senyaman mungkin. Jadi kondisi kandang kering, nutrisi pakan cukup, selanjutnya sirkulasi udara ini sudah cukup bagus dengan kandang terbuka, jadi sirkulasi udara lancar. Dan lantai yang kami pakai ini lantai dari bambu. Nah, dari bambu seperti ini. Jadi kotoran bebeknya nanti akan langsung turun ke bawah. Nah, di bawah ini akan kita masukkan ikan baik lele ataupun ikan nila. Nanti di bawah kandang di seputaran full sawah ini. Saat ini ada 50 meter, 50 sekitar 70 itu akan kita jadikan kandang semua. Jadi kotoran bebek nanti dari atas kandang ini akan jatuh ke bawah dan langsung dimakan oleh ikan, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak enak. Karena di sekitar 200 meter dari sebelah timur adalah perumahan, dan sekitar 300 meter ke arah barat itu juga perumahan. Jadi supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, kita antisipasi dengan meletakkan ikan di bawahnya. Jadi kotoran yang jatuh nanti langsung jadi makan ikan. Dan juga pakan yang sisa yang tidak dimakan oleh bebek nanti, yang jatuh ke lantai nanti akan jatuh sebagai pakan tambahan untuk ikan lele kita. Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahap finishing. Tinggal kita buat sekat. Jadi kita buat sekat. Ideal satu sekat itu untuk bebek petelur 4 meter persegi. 4 meter persegi. Jadi untuk ukuran 22 kali 3 itu bisa diisi sekitar 25 ekor. Pakan. Selanjutnya pakan. Nanti kita gunakan pakan campuran antara konsentrat, tepung jagung, dan dedak. Kalau pakan ini salah satunya tidak mencukupi, artinya karbohidrat atau proteinnya tidak mencukupi, atau sering berubah-ubah pakannya, maka bebek petelur akan mengalami stres. Nah, stresnya ini bisa tidak bertelur selama 15 sampai 30 hari. Dan ini sangat hati-hati sekali untuk bebek petelur. Alhamdulillah kami pengalaman dari tahun 2009-2010 di bebek petelur. Pernah di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kepayang. Saya sebagai ketua kelompok peternak bebek petelur, dan juga Karang Taruna dari sana. Dan pengalaman itu akan kita coba terapkan di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Ini satu-satunya kandang bebek petelur yang menggunakan sistem intensif. Jadi apa itu sistem intensif? Sistem konvensional dan sistem umbaran atau angon. Nah, kalau bahasa ininya sistem angon. Jadi ini sistem full intensif, dari bayah dewasa bertelur sampai bebek itu apkir tetap di dalam kandang yang kita buat per koloni di sekat. Nantinya kita buat sekat diisi 25 atau 50, satu sekat 25 atau 50, 25 atau 50. Dan pakan yang kita gunakan pakan yang terukur. Artinya satu bebek cukup dengan 160 gram. 160 gram per ekor bebek. Jadi untuk biaya pakan bebek 800 ekor ini sekitar 5 sampai 600 ribu per hari. Nah, itu per hari. Dengan pakan 160 gram dikali 800, nah, hasilnya sekitar 120-an kilo per hari, dikali sampai bebek
bertelur. Nanti setelah bertelur, produksi telurnya itu yang akan menutupi biaya pakan kita. Nah, jadi kita ambil misalkan bertelur di 50%, 400 ekor yang bertelur. Nah, itu sudah cukup untuk menutupi kebutuhan pakan. Untuk kandang ini sudah tahap lantai. Jadi kita kasih jaring ini supaya kakinya tidak masuk ke dalam sela-sela bambu. Jadi bambu ini ada sela seperti ini. Kalau tidak dikasih jaring seperti ini, maka karena bebek sering terjepit di sini dan patah atau luka. Tapi kalau kita kasih jaring seperti ini, nah, seperti ini, ya, lihat ya teman-teman ya. Nah, maka bebek tidak akan masuk ke dalam di antara sela-sela ini. Setelah kita kasih jaring ini, selanjutnya kita kasih sekat. Kemudian untuk tempat minum, pada umumnya kandang bebek menggunakan talang air atau galon tempat minum ayam itu. Di kandang kita ini akan berbeda. Kita akan buat konsep yang berbeda dengan lebih modern dan lebih sehat, praktis. Dan untuk anggota-anggota kelompok, ini adalah kelompok, jadi untuk anggota kelompok tidak memerlukan waktu, tidak terlalu repot-repot untuk ganti air. Cukup kita sediakan satu tandon besar, kemudian kasih paralon, kemudian kita paralon panjang untuk memasang nipel. Jadi per paralon ada nipel. Di situ bebek akan langsung minum dari nipel itu. Jadi kondisi air tetap bersih, sehat, dan praktis. Nah, walaupun di awal modalnya memang agak lumayan besar, tapi itu bisa pemakaian yang cukup lama, 5-10 tahun lah. Nah, selanjutnya di sini kita buat jalur untuk lewat jalan. Nah, di sini koloni per sekat. Di sini ada sekat, di sini juga. Terus sampai ke ujung. Tidak terlalu repot untuk pemeliharaan bebek petelur dengan sistem full intensif. Cukup dengan pemberian pakan per koloni dengan hitungan 160 gram per ekor, kalikan misalkan 100 ekor berarti 16 kilo untuk sehari, berarti 8 kilo untuk untuk pagi dan sore hari. Jadi kira-kira hanya butuh waktu 15-30 menit sehari untuk mengadukan pakan, pembersihan, langsung dikasih makan dalam satu kali pemberian pakan. Setelah itu kita tutup, waktu malam kita tutup, karena kita tutup, biarkan bebek istirahat, biarkan nutrisinya bekerja agar maksimal untuk menjadi terserap sempurna oleh tubuhnya dan bisa menghasilkan telur yang lebih baik. Kemudian ini perencanaan dari kelompok kami ya, Sahwahita, Kelurahan Balayagung Sekayu. Yang membuat orang stres di awal beternak bebek ini, pertama, awal-awal bebek akan bertelur secara bertahap, kemudian meningkat di usia 6 bulan. Nah, selanjutnya dia akan ngorak atau rontok bulu. Nah, pada saat mengorak atau rontok bulu itu, produksi akan turun drastis. Sampai dalam 100 ekor bisa bertelur hanya 5 ekor. Hanya 5 butir. Nah, antisipasi untuk bebek yang ngorang ini lagi-lagi pakan. Kalau pakan sering ganti-ganti atau perubahan takaran atau pergantian pakan, nah, dengan memanfaatkan pakan alternatif dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi dengan bebek sebanyak ini, kita harus menggunakan pakan yang tepat ukur dan tepat nutrisi agar ngorak tidak terlalu lama dan tidak ngorak. Nah, bisa juga tidak ngorak kalau pakan mantap, nutrisi terpenuhi, bebek akan lebih sehat dan menghasilkan telur terus tanpa melalui rontok bulu yang berarti. Tetap ada rontok bulu, tapi bisa lama, bisa sebentar, bisa banyak, bisa sedikit. Ya, seperti itu. Oke, demikian informasinya teman-teman untuk kandang bebek.
kira-kira pembuatan selanjutnya, sekat-sekatnya, populasi dan perkiraan pakan. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk kawan-kawan yang ada di seputaran Sekayu, Musi Banyu yang punya peternakan bebek, bisa kita sharing-sharing untuk berbagi pengalaman. Kami bukanlah ahlinya ahli, tapi kami juga masih terus dan tetap belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahwaita.